Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin, saya Salsabila Sifi Arlabina, dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini yaitu berjudul enzim restriksi dan vektor, yang mana bertujuan mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi enzim restriksi dan vektor cloning gen. Materi singkat, enzim restriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, dikenal sebagai sisi restriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri dan prokariota lainnya. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Setiap jenis vektor memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lainnya. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan berutai ganda pada molekul DNA. Biasanya pemotongan berada di atau dekat sisi restriksi dan terjadi dalam pola yang teratur, dan dapat diprediksi lebih dari 400 enzim restriksi telah diisolasi dari bakteri yang memproduksinya. Pada bakteri hidup, enzim restriksi berfungsi untuk mempertahankan sel dari serangan bakteri akibat virus. Enzim restriksi bakteri membelah sisi restriksi dalam genom virus, memecah dan menghancurkan DNA bakteriofag yang menyerang sebelum dapat bergabung ke dalam genom inang, genom bakteri, dan mengambil alih sel. Menariknya, bakteri kebal, resisten terhadap enzim restriksinya sendiri, bahkan jika ia memiliki urutan target yang dapat dihancurkan oleh enzim restriksi sendiri. Ini karena sisi restriksi bakteri sangat termetilasi, membuatnya tidak dapat dikenali oleh enzim restriksi. E. coli memotong di sisi pembatasan. Jika menempatkan dua untai DNA bersama-sama dalam garis lurus, mereka muncul sebagai palindrom. Untai atas membaca 5 GAATTC 3, untai bawah membaca 3 CTTAAG 5. Jika untai DNA dibalik urutannya persis sama, 5 GAATTC dan 3 CTTAAG 5. Ketika E. coli mengenali dan memotong sisi restriksinya, E. coli selalu melakukannya dalam pola yang sangat spesifik yang menghasilkan ujung DNA untai tunggal yang menggantung menghasilkan ujung lengket 5 AATT 3 pada setiap ujung DNA yang dipotong. Ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease. Yang pertama, enzim restriksi tipe 1 adalah jenis kompleks endonuklease yang memotong hanya satu untaian DNA. Enzim ini memiliki urutan pengenal sekitar 15 BP panjang. Yang kedua, enzim restriksi tipe 2 ini adalah enzim restriksi endonuklease paling penting untuk cloning gen dan untuk teknologi DNA. Enzim restriksi ini menunjukkan pemotongan hanya di sisi tertentu, dan karena itu, enzim restriksi ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang ditentukan. Yang terakhir, ketiga, itu ada enzim restriksi tipe 3. Enzim restriksi ini tidak digunakan untuk cloning gen. Enzim ini adalah perantara antara tipe 1 dan tipe 2 restriksi endonuklease. Enzim restriksi 3 juga melakukan pemotongan acak di luar urutan pengenal yang dikenal Mis-Hins 3 dan lain-lain. Tata nama enzim restriksi diberi nama berdasarkan organisme di mana mereka ditemukan. Sebagai contoh, enzim H3 diisolasi dari bakteri Haemophilus influenzae, Staph
RD, 3 huruf pertama hin dari nama tersebut dicetak miring karena mereka menyingkat nama genus H dan spesies dalam organisme. Huruf keempat D biasanya berasal dari penunjuk strain bakteri. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya memiliki suatu asa replikasi dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk fenotipe yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk. Vektor yang tidak memiliki DNA asing dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan vektor yang memiliki DNA asing. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Pertama ada plasmid, kedua ada lambda pegis, ketiga ada cosmid, keempat ada bacterial artificial kromosom BACS, yang terakhir ada artificial chromosomes YACS. Pada kesimpulan, ada 3 kategori utama enzim restrik enduklease. Enzim restriksi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut: plasmid, lambda pegis, cosmid, bacterial artificial chromosomes BACS, artificial chromosomes YACS. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.